Nah, di sini dalam teori pendidikan karakter nabawiyah termasuk kurang tepat memondokkan anaknya sebelum akil balik. Omong-omong soal momong. Oke, memondokkan anak sebelum akil balik. Mm-mm. Ada 2 syarat nih berarti Pak Tung. Nah. Ada akil, ada balik ya? Ya, nah ini mohon maaf nanti jika ada yang kurang satu pandangan ya, kurang Iya, satu iya, iya. pandangan. Mengapa demikian? Karena secara biologis dia akan ada tanda-tanda balik. Misalnya anak menstruasi, Oke. perempuan ya kan. Ketika di pondok ya kan. Kalau di rumah kan sama ibunya. Iya. Nah, ibunya kan orang terdekat secara emosional, mau cerita, mau ngarahkan itu kan lebih Nyaman. lebih nyaman. Enak Iya. gitu ya. Tapi kalau di pondok bisa jadi dia akan tidak nyaman mengutarakan kepada ustadzahnya dan bisa jadi kalau itu terjadi di tanpa keinginan bisa jadi akan menjadi bahan bulian teman-temannya. Oke, karena tidak punya pengetahuan dan tidak ada yang mengarahkan ya. Utamanya adalah kedekatan emosional. Oke. Kan dengan teman, dengan guru kan mau cerita kan dia Iya, masih beda ya. beda karena itu Oke. adalah hal yang privasi begitu. Begitu juga bagi anak laki-laki. Sisi yang lain ya memang urusan emosional, kedekatan emosional. Karena juga ada fase-fase belajar kemarin itu ya Pak Tum ya. Iya, ada fase-fasenya. Ini masa belajar. Nah, yang ketujuh adalah fokus pada kekurangan anak. Jadi orang tua ini dia sering nyebutnya ke anak itu kekurangannya terus. Oke. Dek, mbok kamu gini toh. Dek, mbok kamu jangan gini. Kak, kakak itu jangan begini. Kak, ini kok begini. Nah, Oke. nah maka tidak sedikit orang tua itu fokus pada anaknya itu kekurangannya terus. Nah, apa efeknya jika kekurangannya terus yang dimunculkan, maka akan menghilangkan sifat percaya diri. Yang pertama. Oke. Ternyata saya itu sangat lemah. Karena ternyata yang muncul di telinga saya dan di hadapan saya yang disebutkan oleh orang tua saya adalah kekurangan saya terus. Iya. Jadi saya nggak punya kelebihan gitu. Aku kok salah terus. Aku gitu. kok salah terus, gak enak nih. Bener. Bener. Iya. Nah, yang kedua adalah sakit hati. Tidak percaya diri, sakit hati. Iya. Ketika kita yang disebutkan oleh dia itu kekurangan terus, maka kita nggak akan percaya kepada dia pada akhirnya. Gitu kan? Oke. Oh, ke kitanya juga ke kita sebagai orang tua juga ya Pak? Iya, tidak percaya. Tidak percaya. Kenapa? Dia ilfil dulu. Merasa right. dipojokkan, merasa dibully, merasa disalahkan. Iya. Terus menerus kan begitu. Oh, maksudnya ketidakpercayaan anak kepada orang tua. Iya. Ya. Anak tidak merasa punya penghargaan, tidak punya merasa dihargai. Padahal orang itu secara umum paling seneng dipuji di alam. Ketika pujian itu real. Tapi nek pujian ini hapus-hapus ya wong ora gumun. Ya, itu karena ada kayak sarkas gitu ya kan kita juga bisa ngerasa ya waktu film nggak bisa dilihat. Oh, iki ngenyek iki gitu ya. Kerasa ya itu ya. Iya, kerasa. Kan tidak sedikit juga orang tua yang karena memanjakan anak, nah semua dipuji terus, nggak ada cacatnya sama sekali. Nggak tepat juga itu ya? Nggak tepat juga. Jadi salah pun dipuji. Nanti anak kehilangan jati diri juga. Yang terlalu dimanjakan kehilangan jati diri, yang terlalu dikeprok bahasanya ya toh. Dikeprok elek terus dia akan hancur percaya dirinya. Oke. Oh, no. Jadi yang sedang-sedang saja ya. Nah, harus tepat. Kalau baik ya dipuji baik, kalau kurang disampaikan kurang. Diarahkan. Tapi cara yang paling tepat ketika mengarahkan kepada anak itu yang pertama sebutkan dulu kelebihannya baru mengajak berpikir apa yang harus diperbaiki. Nah, yang kedelapan, salah satu yang kurang tepat yang dilakukan orang tua adalah tidak melakukan pemetaan bakat. Oh, ya. Lah piye apa kudu sinau? Lah orang tua itu kan dia sudah sehari-hari hidup dengan anak, pasti sudah tahu apa kekurangannya, apa kelebihannya. Iya. Betul kan? Iya. Ya, bahkan bisa jadi 24 jam kok saka cilik saka metu tekan umur 7 tahun 10 tahun. Ngerti banget soal anak. Ya. Wong tua yang ngerti, kesukaannya tahu, ketidaksukaannya tahu, kelemahannya tahu, kelebihannya tahu. Nah, maka mesti dia petakan bakat. Nah, gitu.
Kalau tidak bisa petakan, maka bisa jadi nanti salah asah. Oh, enek salah asuh, enek salah asah. asah. Lah salah asah dan salah asuh dua-duanya orang ngerti ilmune kan. Oke. Oke. Jadi tidak tepat ya. Salah asah, salah. Resikonya luar biasa itu. Nah, maka orang tua itu menurut saya sangat perlu membaca buku tafsir bakat. Oke, salah satu ikhtiar ya. Iya. Untuk belajar, sama-sama belajar gitu ya. Ya, ini bisa dibaca oleh orang tua, dibaca oleh guru, dibaca oleh orang yang mengelola manusia. Oh. Takmir masjid, manajer, HRD, RT, RW. Oke. Pokoknya yang mengelola istilah yang ngomong orang Sing gitu. ngomong orang. Oke. Kenapa? Karena dengan mengetahui bakat seseorang, dengan membaca tanda-tandanya dan merumuskan atau mentafsirkan bakat dia akan membantu menempatkan orang pada tempatnya. Akan membantu melayani orang sesuai dengan seleranya. Oke. Oh, bakatmu iki. Kowe tak kei gaweane iki. Oke. Sing ngei seneng, sing dikei seneng. Kandanane dadi gampang, kesalahane dadi sithik. Karena apa? Tepat. Orangnya akan berkembang lebih cepat. Karena sesuai dengan potensinya. Dengan potensinya. Lah bagaimana caranya? Yo iki waca sih. Oke, tafsir bakat. Tafsir bakat. Di sini ada cara menafsirkan bakat, baik itu dengan observasi, baik juga dengan intuisi. Nah, silahkan langsung diorder aja ke Bas FM. Boleh. Nanti tafsir bakat karyanya Ustadz Abdul Khalik nanti bisa menghubungi nomor humas kita di 0812 2812 900 atau mungkin nanti kalau lewat di video mungkin nanti Mas Editor bisa disertakan link WA-nya ya. Sambil nanti juga misalnya ada butuh PPT atau materinya boleh juga. Boleh juga. Boleh juga. Gawe dhewe ya ora apa-apa, gampang kok. Oke. Kalau enggak nanti tidak minat tapi nyeteli YouTube-nya Bas itu, lihat-lihat YouTube-nya Bas, materinya di satu persatu gitu, insya Allah sudah di playlist juga sama teman-teman. Enak nanti insya Allah. Oke, lanjutkan, biar rampung. Oke. Nah, yang ke-9 adalah mengkompetisikan pendidikan. Mengkompetisikan. Bagaimana sih mengkompetisikan pendidikan? Orang tua ini memberi motivasi kepada anak, motivasi belajar dengan tujuan gen untuk ranking, gen untuk juara. Oh, ketidaktepatan nomor 9 adalah mengkompetisikan pendidikan. Jadi anaknya dikongkon sinau, tapi tujuannya gen ranking siji, gen untuk juara gitu. Bukannya umumnya ya kayak gitu ya? Ya umumnya ngono kuwi. Lah napa ki kok kurang tepat? Karena anak dia akan menjadi puas kalau sudah dapat ranking. Padahal ranking dan juara itu adalah prestasi sementara. Nah, yang paling penting dalam kehidupan itu belajar itu apa tuh? Menjadi orang baik. Nah, menjadi orang baik itu seumur hidup. Tidak hanya menang sekali, dua kali, tidak hanya mengalahkan orang lain. Jadi kita itu berjuangnya bukan untuk menjadi lebih baik dari orang lain, tapi menjadi lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya. Jadi keinget itu hadis atau ayat ya Pak Tum, sebaik-baik manusia adalah yang berbuat baik atau yang paling baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Api-api menungso sing paling manfaati kanggo menungso liyane gitu. Itu berarti bisa jadi tujuan atau memang itu tujuannya? Ya, dia memberi manfaat. Bukan menang. Nah, kalau mengkompetisikan menang. Wah, sak kelas ki sing ranking siji anakku. Dia belajar kan ranking siji itu nggak salah. Tapi ketika orang tua menyuruh anaknya belajar supaya ranking siji, dia belajar ranking siji, kan apik dhewe. Nah, ini sing kurang tepat motivasinya. Dia belajar biar kamu jadi orang pintar, orang hebat, biar nanti bisa memberi manfaat yang banyak. Lah iki tepat. Jadi belajar itu tujuannya setelah mendapat ilmu adalah memberikan manfaat, bukan biar menjadi lebih baik atau merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, maka nanti kalau motivasinya ini
diajukan di dalam ditempatkan di bidang ilmu agama, maka orang yang belajar setelah belajar dadi rumangsa bener dhewe. Oke. Ngono, nek ning sekolah yo pinter dhewe. 10 terakhir. Tidak mengajarkan pendidikan gender. Oke, kesalahan nomor 10 tidak memberikan pendidikan gender. Ya. Gimana nih Pak Tum? Contoh gini, anak 7 sampai 10 tahun ya, lanang Oke. ya toh. Ya Oke. kita sebutkan kuwi iki lanang gitu. Berarti nek lanang ya kuwi dolano karo cah lanang. Cara ngomong lanang. Oke. Ya toh. Cara mlaku lanang, anggon-anggon ya kaya lanang, wayah enek adzan ya mangkat ning masjid wong kuwi cah lanang ngono. Cara mengajarkan gendernya ini kalau laki-laki 7 sampai 10 didekatkan dengan ayah supaya dia bisa belajar dari profil ayah, karakter ayah itu. Maka sekarang tren anak ini fatherless, kehilangan figur ayah gitu. Oke. Nah, padahal ayahnya ada, tapi ayahnya tidak berfungsi. Tidak berfungsi itu apa ya? Ayahnya tidak menjalankan bagaimana karakter atau figur seorang laki-laki gitu. Laki-laki itu punya figur tersendiri. Memimpin, figurnya laki-laki. Yap. Ada kemungkaran, dia memberikan amar ma'ruf nahi munkar, laki-laki. Ya. Di rumah juga memimpin, itu laki-laki. Memberikan keputusan, itu laki-laki. Maka sekarang tren itu seperti yang dibahas kemarin itu Ustadz Trubus. Ya, fatherless. Fatherless, karena banyak ayah yang tidak mempraktekkan atau dia mengaplikasikan figur seorang laki-laki. Karena juga menjadi sebuah ketidaktepatan ketika dipahami hanya laki-laki itu ya keluar cari duit, itu ya nggak tepat juga ya Pak Tom. Hanya itu maksudnya. Iya, hanya itu. Ya laki-laki banyak sekali dia Tugasnya banyak ternyata figur laki-laki. Nah, kalau perempuan ya dijelaskan, kamu perempuan. Kalau potongan rambut ya kayak perempuan. Jalannya kayak perempuan, ngomong ya kayak perempuan gitu ya. Tertawa ya tertawanya perempuan gitu loh. Juga berlatih pekerjaan perempuan. Iya. Masak. Gitu, bersih rumah, nyuci, nyetrika, menghias kamar. Perempuan itu. Begitu. Tidak banyak keluar rumah. Ya. Ini bukan berarti membatasi perempuan untuk berpendidikan tinggi, enggak juga. Maksud saya tidak banyak keluar rumah itu gampang ngelayap itu loh. Sekarang itu wakil loh, cah nom-nom lho ora lanang ora wedok ngelayap turut dalan loh. Balik tekan jam 12 bengi malam Minggu metu ono. Ora lanang ora wedok. Padha wae. Sing lanang yo ngegame, sing wedok yo ngegame, sing lanang yo rokokan, sing wedok yo rokokan. Cah nom-nom iki lho. Iya. Nek aku pedhot ning dalan lho, aku kan ora kenal masalah. Secara umum aja Secara umum tapi banyak yang terjadi seperti itu. Nah, di situ bisa jadi dia adalah korban dari fatherless atau motherless. Itu. Anak laki-laki disuruh pergi takut. Suruh belajar naik kendaraan takut. Nah, laki-lakinya mesti didekatkan ke figur ayah supaya dia itu karena dia calon ayah. Nah, sing perempuan juga ya dia calon ibu, jangan sampai kebalik. Yang perempuan ya piapan wayah metu ya metu, balik bengi gak ngerti waktu. Nanti di keluarganya dia akan bingung. Ndi to sing figur lanang, ndi sing figur wedok. Nah, ini sangat penting Mas Ari. Ya anak misalnya melakukan lebay. Ya, padahal lanang. Bapaknya mesti negur ini, "Kowe lanang." Lanang iya gayane lanang ngono. Aja medoki ngono. Sing jelas gitu. Nah, meskipun lanang ku ora kudu gebrak-gebrak, ora kudu mentelang-mentelang, mendelik-mendelik melotot, ki ora kudu, tapi bergayalah laki-laki gitu loh. Perempuan juga sama. Dan ini mesti diajarkan. Kalau nggak diajarkan kabur sekarang itu. Apalagi apa namanya ini? Gepeng-gepeng ini juga sangat berpengaruh juga ya Pak Tom ketika di beberapa negara lain itu sudah nggak bisa dibedakan lanang seperti Indonesia. Nah, kuwi wonge tak sebutan ora krungu negara Thailand. Itu kan jenis kelamin itu warna-warna kono pirang-pirang. Thailand di Amerika itu arep ngundang wonge Mas Arif kudu takon sih. Saya harus panggil Mbak apa Mas? Gitu ya? Gua salah manggil iso dianggap melanggar HAM iso kerana hukum itu. Udah, maksudnya saya bayangin udah sampai segitu ya, di gitu Korea ya? aja kan udah banyak toh laki-laki itu Oke. yang cantik-cantik itu ternyata bukan laki-laki.
Wakeh kuwi. Hati-hati Bukan loh Mas Din. perempuan gitu maksudnya. Bukan perempuan ya. Iya. Lali aku salah ngomong. Hati-hati loh kuwi Din. Wayu-ayu itu. Wayu-ayu putih resi bening itu. Ya, lemah gemulai. Tapi lanang jebule. Onderdile wedok kabeh wis diubah. Onderdile wedok kabeh. Tapi kuwi aslinya mesin lanang. Gitu ya. Iya Mas Din. Udah banyak. Iya. Dan sekarang udah banyak tren orang Indonesia itu operasi. Oke, semoga kita bisa inilah ya meminimalisir atau mungkin bisa menghindarkan ketidaktepatan dalam mendidik keturunan-keturunan kita nanti ya. Ngomong soal momong.